Sobat Pepsi, setiap perwira yang bertanggung jawab menangani insiden harus memberikan respon yang efektif dan efisien dalam menanggapi kedaruratan. Pertamina EP Cepu Regional Indonesia Timur mengimplementasikan Incident Command System atau ICS, sistem yang terstandarisasi untuk mengkoordinasikan tanggapan terhadap keadaan darurat, insiden, atau bencana yang mungkin terjadi. Setiap petugas yang terlibat dalam penanganan suatu insiden harus memiliki pemahaman yang sama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memungkinkan respons yang efektif dan efisien terhadap insiden. Mari kita kenali Flow Incident Command System, sebuah perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan respons sebuah insiden. Berikut adalah tahapannya. 1. Insiden. Kejadian insiden memicu proses tanggap darurat. 2. Notification. Setelah insiden terjadi, berikan notifikasi atau laporan kepada pihak terkait. 3. Initial Response and Assessment. Melakukan penilaian cepat terhadap situasi insiden untuk memahami tingkat keparahan, risiko, dan kebutuhan respon. 4. Insiden Briefing. Lakukan pengarahan awal singkat kepada seluruh anggota tim tanggap darurat mengenai gambaran situasi dan tindakan yang perlu diambil. 5. Initial Incident Command Meeting. Setelah pengarahan, dilakukan pertemuan awal untuk membahas strategi tanggap darurat yang lebih detail dan pembagian tugas. 6. Incident Commander Develops or Updates Incident Objective. Incident Commander menyiapkan atau memperbaharui Incident Objectives berdasarkan perkembangan situasi. 7. Strategic Meeting or Command and General Staff Meeting. Jika diperlukan, dilakukan pertemuan strategi atau rapat dengan staf komando untuk menyesuaikan strategi lebih lanjut. 8. Prepare Tactics Meeting. Tim taktik merencanakan langkah-langkah operasional yang lebih rinci. 9. Tactics Meeting. Presentasi dan pembahasan taktik yang akan digunakan dalam penanganan insiden. 10. Prepare for Planning Meeting. Persiapan planning meeting di mana strategi dan taktik ditinjau dan disiapkan untuk rencana operasional selanjutnya. 11. Planning Meeting. Pertemuan untuk menyusun dan menyetujui rencana operasi yang akan dilakukan selama periode operasional berikutnya. 12. Incident Action Plan, Preparation and Approval. Rencana Aksi Insiden atau IAP dipersiapkan dan disetujui oleh pihak yang berwenang. 13. Operational Period Briefing. Sebelum memulai periode operasional baru, briefing atau pengarahan operasional dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami tugas dan tujuan. 14. New Operational Period Begins. Setelah briefing, periode operasional baru dimulai, di mana rencana yang disusun mulai dilaksanakan. 15. Execute Plan and Assess Progress. Action plan yang disetujui dilaksanakan, dan tim harus menilai kemajuan yang dicapai dalam mengatasi insiden. 16. Understanding the Situation Ongoing. Proses pemahaman situasi terus berlanjut selama penanganan insiden, di mana informasi terbaru mengenai insiden selalu dikumpulkan dan dianalisis untuk menyesuaikan respons jika diperlukan. Terdapat beberapa formulir dalam ICS untuk membantu memastikan respons insiden yang terstruktur, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik. 1. ICS 202, Incident Objectives. 2. ICS 203, Organization Assignment List. 3. ICS 204, Assignment List. 4. ICS 205, Incident Communication Plan. 5. ICS 206, Incident Medical Plan. 6. IAP Cover Sheet. 7. Safety Messages, Maps, Forecast, Supporting Documents, etc. Untuk insiden yang kurang kompleks, kita cukup menggunakan formulir ICS 202, ICS 203, ICS 204, dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Ini memungkinkan insiden commander untuk menjaga kesederhanaan, namun tetap efektif dalam merespon insiden. Kenali siklus Incident Command System, pahami peran dan tanggung jawab, agar kita selalu siap menghadapi kondisi terburuk. Safeguarding today, sustainable tomorrow. Stay safe and sustain.